Ronggeng Bugis, seni spionase ala Sunan Gunung Jati yang bikin ngakak. Seni pertunjukan bertebaran di Nusantara sejak ujung barat hingga ujung timur. Demikian pun di kota dan Kabupaten Cirebon. Wilayah ini pun kaya akan aneka seni pertunjukan tradisional, termasuk Ronggeng Bugis. Dilihat dari namanya, Ronggeng Bugis mengisyaratkan persahabatan masyarakat Cirebon dengan masyarakat pendatang dari kawasan Bugis, kini masuk wilayah Sulawesi Selatan. Namun seni Ronggeng Bugis tidak ditemukan di daerah Bugis. Ina Hasrina Hashim, perempuan berdarah Bugis yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku baru mendengar istilah Ronggeng Bugis saat kepadanya ditanyakan apakah mengenal seni pertunjukan itu. Demikian pula dengan Andi Tenri yang kini tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Jawaban itu selaras dengan sejumlah sumber yang mengatakan, Ronggeng Bugis merupakan kesenian yang diciptakan di daerah Cirebon. Ronggeng Bugis bukan merupakan kesenian yang diimpor dari daerah Bugis. Halwi Dahlan dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung mengakui sulitnya mencari sumber sejarah untuk mengungkap asal-usul Ronggeng Bugis. Hal itu antara lain disebabkan sulitnya menemukan dukungan data berupa dokumen tentang eksistensi masyarakat asal Bugis di Cirebon pada abad ke-14, kecuali cerita tutur versi lokal. Sumber lain menyebut, sejak dahulu orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Diaspora masyarakat Bugis mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara. Kebanyakan masyarakat Bugis juga dikenal sebagai pedagang yang ulet. Namun tidak sedikit di antara mereka yang dikenal memiliki kecakapan pertarungan, terutama di medan laut. Diduga masyarakat Bugis memasuki wilayah Cirebon setelah meninggalkan wilayah Kerajaan Demak. Di Cirebon masyarakat itu juga kerap disebut Laskar Bugis karena masyarakat asal Bugis yang tiba di Kerajaan Cirebon rata-rata dikenal sebagai prajurit pemberani. Diduga pula mereka merupakan veteran Perang Demak ketika melawan Portugis di bawah kepemimpinan Dipati Unus. Sejumlah sumber meyakini, Laskar Bugis hijrah karena oleh Demak diperbantukan ke Cirebon yang baru saja berdiri. Sekitar tahun 1482 menurut M. Halwi Dahlan, Sunan Gunung Jati meminta sahabatnya dari Bugis membentuk satuan mata-mata untuk mengawasi pergerakan prajurit Pajajaran. Saat itu Sunan Gunung Jati baru saja mendeklarasikan Kerajaan Cirebon dengan dukungan penuh Wali Songo dan Kerajaan Demak. Sunan Gunung Jati memilih sahabat asal Bugis karena tidak dikenal oleh militer Pajajaran. Sebaliknya jika menggunakan warga lokal, Sunan Gunung Jati khawatir terdeteksi oleh mata-mata Pajajaran hingga mengancam keselamatan pasukan spionase bentukannya. Di samping itu Sunan Gunung Jati mengakui keberanian orang-orang asal Bugis yang ada di wilayah Cirebon. Mereka juga dikenal ulung dalam pertempuran, bekerja sama dengan seniman lokal, akhirnya lahirlah Ronggeng Bugis yang awalnya dimainkan oleh orang-orang Bugis. Saat ini pertunjukan Ronggeng Bugis tidak lagi dimainkan oleh orang-orang Bugis melainkan oleh para seniman Cirebon. Orang Pajajaran sama sekali tidak mencurigai Ronggeng Bugis sebenarnya merupakan pasukan telik sandi yang bertugas mengamat-amati kekuatan lawan. Betapa tidak karena Ronggeng Bugis sangat menghibur. Tampil dengan kostum warna-warni, para pria pemain bertingkah laku seperti perempuan mirip seperti dalam seni ludruk. Di lapangan para pemain bertingkah lucu menyajikan bodoran, lawak tradisional, hingga mendatangkan gelak tawa penonton. Karena lucu, para prajurit Pajajaran justru berdatangan mendekat untuk menyaksikan pertunjukan Ronggeng Bugis yang berkelana dari tempat satu ke tempat lain. Para prajurit yang berdatangan memudahkan pasukan telik sandi Sunan Gunung Jati menghitung dan memperkirakan kekuatan Pajajaran di tempat tersebut. Saat Ronggeng Bugis melanjutkan bebarang, berkelana mencari nafkah, seorang anggota pasukan telik sandi menyampaikan laporan ke Sunan Gunung Jati. Berbekal informasi dari pasukan telik sandi anggota Ronggeng Bugis, pasukan Cirebon dapat dengan mudah melakukan penyergapan terhadap kekuatan Pajajaran yang dianggap mengancam, manakala telah dipastikan kekuatan militer Pajajaran dapat ditundukkan. Mereka diserbu secara sporadis sehingga kemudian menimbulkan efek psikologis dari satu kesatuan prajurit Pajajaran ke kesatuan lain.